Halo rekan-rekan semua, selamat datang di podcast Kelompok 4, Angkatan 8 Latsar CPNS Kemdikti Saintek. Saya Dwi Ismayati dan rekan saya, Rike Elma Putri. Senang sekali hari ini kita bisa ngobrol santai tapi berisi tentang topik yang menjadi tulang punggung negara kita, yaitu Sanskri atau Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. wah menarik nih Kak. Mungkin banyak yang tanya ya, kenapa sih dosen itu harus paham birokrasi dan administrasi negara? Sanskri itu ternyata nggak cuma urusan orang hukum atau politik aja kan ya Kak? Tapi juga relevan banget nih ya sama kita di kampus kan ya Kak Rika? Betul banget, Kak. Aku juga mikir gitu. Kadang kita sebagai dosen terlalu asik di menara gading akademis. Padahal kampus kita ini bagian dari subsistem di Sanskri itu sendiri ya. Segala urusan dari serdos, jabatan fungsional, sampai kurikulum kan itu produk administrasi negara ya. Nah, bener banget nih Kak Rika. Dan bicara soal Sanskri kan, mungkin banyak yang bingung. Apa sih bedanya sama administrasi biasa? Kalau menurut Kak Rika, gimana nih Kak? Kalau yang saya pelajari dari modul wawasan kebangsaan ya, Sanskri itu bukan cuma sekedar urusan surat menyurat, tapi sistem utuh yang mengatur bagaimana negara ini berjalan untuk mencapai tujuan nasional. Ibarat Sanskri itu operating system atau OS-nya Indonesia lah ya. Wah, keren banget ya analoginya Kak Rika ya. Kalau OS-nya hang atau misal kena virus korupsi gitu kan ya, maka aplikasi pelayanan publiknya juga pasti error kan ya Kak Rika ya. Jadi ya, Sanskri itu instrumen untuk mewujudkan cita-cita di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Administrasi itu soal pelayanan dan bukan sekedar kertas dan tanda tangan aja kan ya Kak? Tapi ngomong-ngomong soal wawasan kebangsaan nih, menurut Kak Isma, gimana cara kita sebagai dosen menanamkan itu ke mahasiswa tanpa terkesan menggurui atau kaku lah istilahnya ya? Nah, itu dia sih kayaknya tantangannya ya Kak Rika ya. Kalau di modul kan ada nilai-nilai bela negara. Aku rasa yang paling masuk ke mahasiswa itu ya lewat aksi nyata. Misalnya nih, nilai cinta tanah air. Bukan cuma hafal lagu Indonesia Raya, ataupun lagu-lagu kebangsaan nasional lainnya gitu ya. Tapi ya gimana kita mendorong mahasiswa buat riset yang mungkin bisa menyelesaikan masalah ya di desa-desa ataupun sekitar kampung daerah kita gitu. Itu juga kan bentuk cinta tanah air yang konkret. Setuju. Atau nilai sadar berbangsa dan bernegara. Di kelas kita kan mahasiswa heterogen ya, dari berbagai suku dan agama. Pasti kita bisa mewadahi diskusi yang menghargai perbedaan tanpa ada diskriminasi. Di situ sebenarnya kita lagi mempraktikkan Sanskri dalam skala kecil, menjaga persatuan lebih tepatnya. Ya, menarik banget nih perspektifnya ya Kak Rika ya. Berarti kan setiap kali kita masuk kelas dengan persiapan yang matang dan juga objektif dalam memberi nilai, kita sudah termasuk melakukan kemampuan awal bela negara dari sisi integritas dan mental ya Kak ya. Pastinya Kak, karena kalau dosen aja titip absen, itu kan nggak profesional ya. Gimana sistem administrasi negara kita mau maju? Integritas kita itu pondasi terkecil dari Sanskri. Oh iya Kak Isma, aku kepikiran soal satu hal nih. Di modul kan ada poin tentang rela berkorban untuk bangsa dan negara ya.
Menurut Kak Isma nih, aku pengen tahu pandangan dari Kak Isma. Relevansinya buat kita dosen muda di tengah beban kerja yang tinggi ini gimana ya? Wah, ini relatable banget sih ya Kak Rika ya. Rela berkorban itu kan bukan berarti kita kerja sampai tipes atau gak peduli kesehatan kan ya Kak Rika ya. Tapi ya gimana kita mendahulukan kepentingan publik. Contohnya nih ya, saat ada mahasiswa yang butuh bimbingan darurat di luar jam kerja karena misalnya ngejar deadline beasiswa atau mungkin lomba nasional, kadang kan kita sebagai dosen tuh mengorbankan waktu istirahat sedikit ya demi masa depan mahasiswa kita gitu. Jadi aku rasa itu kontribusi nyata kita bagi SDM unggul Indonesia, Kak. Tapi Kak Isma ngerasa nggak sih sekarang Sanskrit itu lagi bertransformasi besar-besaran? Semuanya serba digital. Ada aplikasi Sister lah, Sinta, belum lagi aplikasi internal kampus. Kadang bikin pusing, tapi ya tujuannya untuk efisiensi sih. Iya juga ya Kak Rika ya. Tapi kayaknya itu ya yang disebut sistem pemerintahan berbasis elektronik atau biasa sebutnya kan SPBE ya. Menurut aku nih Kak, sebagai dosen muda, kita tuh punya tanggung jawab buat jadi jembatan. Jadi ya jangan sampai teknologi di birokrasi ini malah jadi penghambat karena kita kan nggak mau belajar gitu. Sanskrit yang modern itu harusnya lincah kan ya Kak? Betul-betul. Lincah tapi tetap sesuai aturan ya. Seringkali nih orang salah paham, dikira administrasi itu yang penting beres, padahal ada landasan hukum dan etika. Di modul kan ditekankan kalau Sanskrit itu harus akuntabel. Kak Isma, gimana cara kita menjaga akuntabilitas di level dosen ini? Menurut aku sih sederhana tapi berat ya Kak. Misalnya transparansi dalam penilaian gitu. Mahasiswa tuh harus tahu kenapa mereka dapat nilai A, kenapa dapat nilai B, dan seterusnya gitu. Jangan sampai ada bisik-bisik atau faktor subjektivitas gitu. Itu adalah bentuk akuntabilitas administratif kita sebagai dosen dan sebagai agen pemerintahan di kampus. Dan jangan lupa peran kita sebagai perekat dan pemersatu bangsa di tengah arus informasi yang banyak hoax, dosen itu harusnya jadi penyaring atau filter. Sanskrit tidak akan berjalan kalau masyarakatnya itu terpecah belah oleh informasi yang salah. Ya, setuju banget Kak Rika. Ya ini kayaknya nggak kerasa ya Kak, kita ngobrolin Sanskrit ternyata seru juga ya kalau dikaitkan sama profesi kita sebagai dosen. Yang intinya Sanskrit itu wadah dan kita adalah penggeraknya. Kita adalah sekrup kecil yang memastikan mesin besar bernama Republik Indonesia ini terus maju. Betul. Latsar ini benar-benar buka mata kalau status CPNS ini bukan cuma soal pekerjaan atau gaji di akhir bulan, tapi soal pengabdian kepada negara melalui sistem yang sudah tertata, menjadi bagian dari Kemendikristek. Berarti kita ikut menentukan arah riset dan teknologi ini ke depan. Oke Kak, sebagai penutup mungkin ada satu pesan dari Kak Rika nih buat rekan-rekan CPNS Angkatan 8 lainnya. Satu pesan ya. Oke. Mari kita jadikan Sanskrit ini bukan sebagai beban birokrasi, tapi sebagai panduan etika dan kerja. Tetaplah menjadi dosen yang berintegritas, karena dari tangan kita lah calon-calon pemimpin masa depan dididik untuk mencintai sistem negara ini. Wah, luar biasa sekali ya Kak Rika ya. Semoga obrolan singkat ini bisa memberi perspektif baru buat rekan-rekan dosen lainnya bahwa kita adalah bagian penting dari roda administrasi negara. Saya Dwi Ismayati. Dan saya Rika Elma Putri. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap semangat mengabdi. Tetap jaga integritas. ASN berakhlak. Bangga melayani bangsa, Indonesia maju.